mendapatkan 25 derajat. Hadis yang ini menjelaskan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan disebatin posisi yang berbeda dengan mendapat 27 derajat. Jadi yang kemarin 25 derajat, sedangkan hadis yang ini mendapatkan 20 derajat. Maka hukum sholat berjamaah itu ada dua pendapat dengan imam yang berbeda. Pertama, ada Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i itu mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Yaitu apabila di desa ada orang yang mengerjakan, satu orang pun yang mengerjakan, maka tidak ada batasan. Kalau satu desa nggak ada yang mengerjakan, maka dosa semua. Sholat jenazah. Kalau orang meninggal, kemudian jenazahnya nggak disolati, nggak ada satu pun yang mensolati, maka semua desa berarti semua. Nah, tetapi kalau masih ada satu orang yang mengerjakannya, maka tidak ada dosa. Itu. Dan yang digunakan oleh Imam Syafi'i atau dasar yang digunakan oleh Syafi'i ini, bahwasanya barang siapa yang sholat berjamaah, yang sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan jadi yang digunakan oleh Syafi'i. Kedua, ada yang menghukumi fardu ain. Fardu ain wajib, namanya dengan sholat 5 waktu, tidak boleh diwakili, tidak boleh. Harus dikerjakan, harus dikerjakan. Semuanya dikerjakan. Menurut Imam Hambali, Imam Hambali itu mengatakan berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu fardu ain wajib dikerjakan, tidak boleh diwakili. Dan dasar dari yang digunakan oleh Imam Syafi'i oleh Imam Hambali adalah dalil yang dikuatkan oleh Nabi perkataan tidak artinya. Orang yang dekat dengan masjid tapi tidak mau sholat berjamaah lebih baik rumahnya dibakar. Itu. Jadi dari yang digunakan oleh Imam Hambali di situ hukumnya fardu ain jika ada orang yang dekat dengan masjid tapi tidak mau sholat berjamaah maka rumahnya dibakar. Ya tergantung kita mau pilih yang mana, yang mau lebih modalkan, lebih berat apa. Intinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan disabatin posisi dadakan dengan mendapatkan 20 derajat. Yang kedua, Abdul sholat di Ta'ala sholat subuh wal jamaah di jamaah ini. Karena Nabi paling afdalnya sholat berjamaah itu di sisi Allah nanti adalah orang yang berjamaah sholat subuh seperti kita ini. Akan tetapi hari apa? Yaumul Jumat di Jumat ini. Orang sholat yang paling utama di sisi Allah nanti adalah orang yang sholat subuh di hari Jumat dalam keadaan berjamaah. Alhamdulillah di sini alhamdulillah tidak pernah kosong, di waktunya tidak pernah kosong, subuhnya tidak pernah kosong. Alhamdulillah zaman saya menjadi yang di sini tidak pernah kosong. Maka semoga kita diberikan di rumah yang besar, yang masih belum bisa berjamaah, semoga diberikan belajar untuk berjamaah. Karena ini beberapa sedikit cerita. Ini terbuat kepada kita memiliki yang kita punya. Dulu ada sahabat namanya sahabat Thawban di Masjid Rasulullah. Thawban ini aktif berjamaah di masjidnya Rasulullah yang disebut dengan masjid Kubur dalam kata. Dulu pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu masjid Kubur. Yang mungkin sampai tidak dengan sekarang, tapi kalau sekarang sudah bagus. Dulu itu Nabi Muhammad membangun masjid Kubur itu dengan alatnya dari selama 20 tahun. Sahabat itu berjamaah, subuhnya aktif berjamaah sampai Rasulullah itu tahu tempat dari mana punya sahabat dalam berjamaah. Yaitu di bagian pojok kanan, yang mungkin ada di bagian barat itu. Tapi sahabat bukan banyak untuk memulai ibadah tidak. Karena kalau di bagian pojok ada sahabat jarang berjalan orang. Kalau di bagian tengah masuk bisa berani orang tanpa dari orang. Maka sahabat memilih bagian pojok dia serius berjamaah. Suatu saat sahabat tidak berjamaah ditunggu Rasulullah. Saking cintanya berjamaah Rasulullah, sama Rasulullah kasihan sahabat dalam tinggalan itu gak ada dulu. Maka waktu makin berjalan, waktu subuh makin habis, terpaksa Rasulullah berjamaah dengan sahabat yang lain. Di mana sahabat tanya sahabat, di mana sahabat? Sahabat yang jauh dari Rasulullah, saya tidak tahu Rasulullah. Karena subuh sudah mau habis, terpaksa nanti berjamaah dengan sahabat yang lain.
Dan Nabi Muhammad menyampaikan saat sholat subuh pergi ke rumah Taubat untuk menengok Taubat. Ini ceritanya Rasulullah tinggal dalam subuh. Berada di tempat Rasulullah menempuh perjalanan ke rumah Taubat itu tidak ada apa-apa. Taubat itu dia masuk 3 jam perjalanan dari rumah masjid. Bayangkan dari kita yang dekat 8 menit, 5 menit, jangan mungkin kita datang kita yang Taubat itu. Kemudian sampai ke rumahnya, ditutup pintunya, istrinya yang membuka. Inilah Taubat. Apa istrinya ya Rasulullah, Taubat sudah berada Rasulullah itu meninggal. Tapi ya Rasulullah ada 3 perkataan yang keluar dari Taubat. Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi sebelum meninggal? Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa kok bukan yang baru? Yang ketiga, ya Allah, kenapa nggak semuanya? Rasulullah tersenyum dan itu mendengar perkataan itu tersenyum. Kemudian istrinya itu jadi depan apa rumahnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dengarkan, Taubat pertama menyeru. Kenapa nggak lebih jauh lagi? Ketika Taubat ini 100 mahamat, surganya tempatnya sudah ditampakkan di dalam surga. Tempatnya kamu di Taubat sendiri. Maka kamu berseru, kenapa ya Allah tidak lebih jauh lagi? Yang 3 jam perjalanan pintunya surga kayak ini, bagaimana kalau lebih jauh lagi? Maka Taubat itu, kenapa nggak lebih jauh lagi dari rumah saya? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kok bukan yang baru ya Allah? Waktu itu suatu saat Taubat pergi dari rumahnya ke masjid selama menempuh 3 jam. Taubat melihat ini orang tersebut di tengah jalan tidak pakai baju berdingin. Taubat pada waktu itu pakai baju 2, baju baru yang di bagian dalam, baju yang lama di bagian luar adalah di jaket. Dipakaikan oleh Taubat kepada orang tersebut dan di luarnya ditampakkan. Ketika sudah bermamam ya Allah, kenapa bukan yang baru dulu yang saya kasih? Kalau yang lama pahala yang besar kayak ini, bukan yang baru yang saya kasih dulu. Yang terakhir, ya Allah, kenapa bukan semuanya? Kalau begitu orang yang habis surga kok amal yang baik, maka menunggu kenapa semuanya saya kerjakan dulu kayak ini. Jadi tidak jauh Taubat menempuh kerja masalah subuh itu ya. Nah, bagaimana dengan kita bukan sahabat Nabi, bukan dekat dengan Nabi, bukan. Tapi dengan harapan, walaupun kita tidak begitu aktif berjamaah, walaupun kita ingin kalau